Ikan haruan enak dimakan, dicocol dengan sambal terasi. Kelompok 2 ingin perkenalan. Selamat menyaksikan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat lingunalatai, salam sahujud, karendeng malempang. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus, arus, arus. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maira Fadia Sofwa selaku moderator untuk kelompok 2. Dan anggota saya ada Kak Indrawati, Intan Nuraini, Juan Richarda, Kezia Santika, Leo Reynaldo, Marliana, Maya Hayuning Tias, M. Haikal Najibi, Najwa Lutfia, Nika Kusafira, Nur Hayati, dan Nur Selin Ulandari. Baik semuanya, untuk materi yang pertama terkait konsep dasar negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Kepada Kak Nur Selin Ulandari dan Kak Marliana. Disilakan. Konsep tujuan negara ada 5, yaitu kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan sebagai tujuan negara. Yang kedua, kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara. Yang ketiga, keadilan sebagai tujuan negara. Yang keempat, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. Yang kelima, kemerdekaan sebagai tujuan negara. Aliran atau jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan yaitu yang pertama, aliran liberal individualis, yaitu aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Yang kedua itu aliran kolektivis atau sosialis. Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis, dasar negara maknanya identik dengan istilah norma dasar dan cita hukum. Yang ketiga, cita negara dan dasar filsafat negara. Secara terminologis, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Baik semuanya, materi selanjutnya terkait Pancasila sebagai dasar negara. Kepada Kak Nur Hayati dan Kak Juan, disilahkan. Selanjutnya, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi, cita-cita hidup bangsa. Perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis. Oke, selanjutnya dari saya, yang ketiga adalah dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan yang adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Dan yang terakhir, seharusnya lebih mengerti dan memahami dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan, menjadi panutan bagi warga negara yang lain, agar masyarakat luas meyakini bahwa Pancasila itu hadir dalam setiap hembusan napas bangsa ini. Baik, selanjutnya adalah pemaparan materi tentang sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Kepada Kak Leo, Kak Najwa, dan Kak Nika, disilahkan. Selanjutnya, sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis, ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan
bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Baik, selanjutnya, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia atau pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009 sampai 2014. Sumber sisiologis Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal dan transendental dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Nilai yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengekar kuat dalam lingkungan pergaulan kebebasan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Keempat, nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu di dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nilai yang kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita-cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara, ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 dan di dalam pasal 36A Jo pasal 1 ayat 2 UUD 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Baik, selanjutnya adalah materi tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Kepada Kak Intan, Kak Indrawati, dan Kak Haikal, disilahkan. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia, pada 1 Juni 1945 barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945. Sampai saat ini nampaknya reformasi belum membawa angin segar bagi dihayati dan diamalkannya Pancasila sebagai konsekuen oleh seluruh elemen bangsa. Hal ini dapat dilihat dari abainya para politisi terhadap patsoen politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan perilaku anarkis segelintir masyarakat yang suka memaksakan kehendak kepada pihak lain. Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Indonesia perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental ideologi bangsa Indonesia tidak tergerus. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi keagamaan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintahannya yang begitu cepat, termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya di satu pihak dan di pihak lain. Masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Akibatnya, sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. Terdapat fenomena perilaku aparatur yang mementingkan kepentingan kelompoknya saja. Hal tersebut perlu segera dicegah dengan cara meningkatkan efektivitas penegak hukum dan melakukan upaya secara masif serta sistematis dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila bagi para aparatur negara. Baik, untuk materi yang terakhir terkait esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Kepada Kak Maya dan Kak Kezia, disilahkan. Esensi Pancasila sebagai dasar negara terdiri dari 5 poin. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, berarti pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama.
masing-masing serta menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab berarti penghargaan terhadap martabat, hak, dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial yang beradab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persaudaraan bersama-sama. Poin ketiga adalah persatuan Indonesia, berarti kesadaran dan kebanggaan terhadap identitas nasional sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat, bersatu, berbineka tunggal ika, serta menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Poin keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, berarti kedaulatan rakyat dilaksanakan secara demokratis dengan prinsip musyawarah dalam penyelenggaraan negara, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, partisipasi, representasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Poin kelima, sebagai poin terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi dan penindasan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesejahteraan, keadilan sosial, keselamatan, ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Next, kita masuk dalam urgensi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu kita harus tahu dulu, sebagai dasar negara, Pancasila memiliki urgensi untuk memberikan arahan atau tujuan bagi penyelenggara negara atau pemerintah, serta juga sebagai pengatur hubungan secara warga negara dengan negara itu sendiri. Di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah supaya para penjabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Kedua, supaya keikutsertaan aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan atau perkembangan berbagai bidang kehidupan bangsa yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Poin yang ketiga adalah untuk membentuk karakter bangsa Indonesia itu sendiri yang berkualitas dan bermartabat. Poin keempat, untuk tetap mempertahankan dan memperkuat identitas nasional bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi dan persaingan internasional. Poin yang kelima adalah untuk menjaga dan lebih mengikat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri yang beraneka ragam. Pancasila juga berperan besar menjadi salah satu faktor penangkal terhadap radikalisme, terorisme, dan separatisme yang dapat mengganggu stabilitas nasional negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Setiap hari memancing ikan. Ikan dimasak dengan selasih. Salah hilaf mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.